Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Nana juga diselamatkan oleh rombongan Cakar Pink dan Dewi dan Lucky. Singkat cerita di sini mereka juga akan mengantarkan Nana ke kontrakannya. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska di sini dia sangat marah karena rencananya dia gagal. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sini di sisi lain, singkat cerita di sini Nana juga sama rombongan Cakar Pink sampailah ke kontrakannya dan Nana juga di sini menceritakan semuanya kejadian bahwa suaminya yaitu Dewa mengalami kecelakaan. Lalu Nana juga sudah menceritakan semuanya kepada Lucky, Dewi sama rombongan Cakar Pink. Tiba-tiba datanglah Panopal. Lalu Panopal juga menghampiri Nana. "Kenapa kamu menangis, Nak?" kata Panopal kepada Nana. Pas Panopal nanya kayak gitu, di sini Lucky yang mengasih tahu kepada Panopal. Lucky juga semua mengasih tahu apa yang diceritakan oleh Nana karena Dewa mengalami kecelakaan di pesawat. Lalu Lucky sudah ngomong kayak gitu, Panopal juga sangat kaget dan dia juga dalam batinnya ngomong. Lalu di sini di sisi lain, pas Panopal lagi ngomong kayak gitu, di sisi lain di sini si Wilson alias si Kate Gavin dia mengikuti Panopal. Dia juga mendengar pembicaraan mereka dan dia sangat senang karena Dewa mengalami kecelakaan yaitu di pesawat. Di sini dia juga ngomong dalam batinnya, "Kalau gitu saya tidak mengotori tangan sendiri, alam yang telah menentukan," kata batinnya si Wilson alias si Kate Gavin. Dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu Panopal juga dalam batinnya di sini, "Memang saya maunya kayak gitu, tapi saya sedih juga melihat putri saya menangis kayak gini. Saya tidak tega," kata batinnya Panopal sambil memandang Nana yang lagi mewek. Lalu di sisi lain di sini Neta juga ngomong ke teman-temannya, "Kita milep aja, kita nemani Nana di sini," kata Neta kepada teman-temannya. Lalu di sini Lucky juga dia keluar dari kontrakannya Nana. Dan pas Lucky sudah keluar di sini juga Panopal juga pamitan kepada Nana sama rombongan Cakar Pink. Dia juga keluar dari kontrakannya Nana. Lalu pas Panopal keluar di sisi lain si Nurus Tunjung yaitu si Wilson alias si Kate Gavin sampailah ke rumahnya Panopal. Dia sangat senang. Dia juga sangat bahagia karena Dewa udah positif meninggal karena dia mengalami kecelakaan jatuh di pesawat. Tiba-tiba dia menerima telepon dari si Nurus Tunjung si Priska. "Kamu mau apa? Nelpon saya," kata si Wilson alias si Kate Gavin. Lalu di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia mengasih tahu berita itu bahwa Dewa kecelakaan. Tapi di sini si Wilson alias si Kate Gavin malah memarahin si Nurus Tunjung si Priska. "Kamu telat, saya sudah tahu duluan," kata si Wilson alias si Kate Gavin kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia juga sudah telepon si Kate Gavin. Dia juga ngomong sendiri, "Bagaimana Pak Gavin ini kok tidak merespon kepada saya, padahal saya ini cinta benar kepada dirinya," kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang dia mencari-cari Malia, dia melihat Malia sudah babak belur dan Malia juga dia sudah tidak kuat ngomong kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung memeluk Malia dan di sini ternyata Pak Fajar dia mimpi buruk, mimpi Lia. Lalu dia juga bangun, tiba-tiba Tante Meren juga masuk ke kamarnya Pak Fajar karena Pak Fajar berteriak-teriak. Lalu Tante Meren juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kamu itu kenapa? Kamu teriak-teriak," kata Tante Meren kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga menceritakan dia mimpi buruk yaitu mimpiin Lia. Lalu di sini Tante Meren juga dia sangat marah kepada Pak Fajar. "Kamu itu kenapa sih masih memikirkan Lia?" kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Pas dia sudah memarahi Pak Fajar karena dia mengingat terus kepada Malia, dia juga pergi dari kamarnya Pak Fajar. Pas Tante Merlin sudah pergi dari kamarnya, di sini Pak Fajar juga langsung menelepon Malia tapi teleponnya masih tidak aktif. Lalu dia juga langsung menelepon Nana. Di sini Nana yang lagi sembahyang sama rombongan Cakar Pink, telepon Nana juga tidak diangkat. Lalu Pak Fajar juga dia mengambil kesimpulan dia juga akan sembahyang untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Pas dia sudah sembahyang di sini juga dia berdoa supaya Cornelia selamat. Lain lagi di sisi lain di sini
Lula dia membawa Pasha ke kamarnya dan Lula juga ngomong kepada Pasha, "Saya punya hadiah untuk Mas Pasha," kata Lula kepada Pasha. "Hadiah apa Lula?" kata Pasha kepada Lula. Lula juga langsung pergi meninggalkan Pasha yang ada di kamarnya. Gak lama kemudian Lula juga sudah sampai lagi, masuk lagi ke kamar dengan dandanan yang cantik dan Pasha juga sangat kagum. Di sini juga Lula juga sama Pasha juga mungkin dia akan melakukan potong bebek angsa di kuali. Pas dia mau potong bebek angsa di kuali, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Di sini juga Pasha juga sangat marah ke orang yang mengetuk pintu dan mengganggu dirinya. Pas dibuka pintu itu ternyata orang-orang yang ngekos di tempat dirinya karena kamar mandinya tersumpat. Lalu Pasha juga langsung pergi meninggalkan Lula dan dia juga memperbaiki kamar mandi yang ngekos di dirinya. Lalu di sini pas sudah beres, Pasha juga langsung pergi dari tempat kosan yang ngekos di tempat dia, dan pas dia ngelewat ke kosannya si Lurus Tunjung, si Alia Syatil melihat si Alia Syatil yang dia menjebak Pasha. Pasha juga teringat waktu di Sukabumi. Lalu Pasha juga dia langsung pergi dari hadapan pintunya si Alia Syatil. Pas di sini dia juga langsung duduk di pintu kamar, di pintu kontrakannya dia. Lalu si Alia Syatil juga keluar dari kontrakannya sambil melihatin Pasha. "Maafin saya Pasha," kata batinnya si Alia Syatil, "karena si Wilson tidak mengakui dengan kehamilan saya, kamu yang jadi sasaran," kata batinnya si Alia Syatil. Lalu Pasha yang lagi panik, tiba-tiba Lula membuka pintu rumahnya. Di sini juga Lula sangat kaget dan Pasha juga dibawa ke kamarnya. Lalu di sini Lula juga menanya ke suaminya, tapi Pasha malah dia ngomong kepada Lula, "Saya capek, saya mau istirahat duluan," kata Pasha kepada Lula. Lula juga dalam batinnya, "Ada apa sama Mas Pasha, kok aneh kayak gini?" kata batinnya Lula. Lalu di sisi lain di kontrakannya Nana, di sini Rongon Cakarping yang lagi nginep di kontrakannya Nana, tiba-tiba dikagetkan dia mendengar berita jatuhnya pesawat, tiada lain itu pesawat yang ditumpangin oleh Dewa Samalia. Lalu di sini juga Dewi sama Neta juga dia memanggil Nana. Gak lama kemudian Nana juga keluar dari kamarnya. Pas dia mendengar berita itu dia juga sangat shock dan benar-benar sangat sedih. Lain lagi di sisi lain di rumahnya para buana juga sama, dia juga mendengar berita bahwa Dewa sama Cornelia mengalami kecelakaan dari pesawat dan belum diketemukan. Di sini juga si para buana juga orang tua jahat juga rasa bersalahnya, dia menyesal karena menyuruh dia pergi ke luar kota. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar juga penasaran, dia juga langsung ke kantor, dia langsung menanyakan kepada Jihan. Lalu Jihan juga dia menjawab, "Selamat berduka cita," kata Jihan kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Jihan, "Kenapa kamu ngomong kayak gitu Jihan?" kata Pak Fajar kepada Jihan. Lalu Pak Jihan juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kenapa Pak Fajar belum tahu ya?" kata Mbak Jihan. Lalu Mbak Jihan juga dia mengasihkan HP di berita itu, dan Pak Fajar pas melihat berita itu dia sangat kaget karena Cornelia yaitu mengalami kecelakaan jatuh dari pesawat. Dia juga sangat sedih sudah melihat berita itu. Lalu HP juga dikasihkan lagi kepada Mbak Jihan, dan di sini Pak Fajar juga sangat benar-benar terpukul batinnya karena Cornelia mengalami kecelakaan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BAC semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu rumah emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.